Sebelum ceritanya dimulai, Mimin akan memberitahukan jika durasinya kurang panjang. Ini karena part kali ini hanya satu chapter saja. Sesuai permintaan, jika tetap upload, walaupun durasinya cuma pendek. Apabila pembawaan Mimin juga kurang cepat atau lambat, bisa menambahkan kecepatannya. Oh iya, yang mau bantu beliin Mimin kopi biar lebih semangat lagi bahas komiknya, bisa mendonasikan sedikit uang jajannya lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sedikit mengulang dari part kemarin, Lintian berjalan masuk menyusuri gua itu. Setelah beberapa saat berjalan, Lintian berhenti karena dia telah mencapai ujung gua. Namun, Lintian dikejutkan oleh pemandangan yang ada di hadapannya. Dan di hadapannya saat ini, terdapat kerajaan yang cukup besar dan sangat indah. Dan itu adalah kerajaan suku Dwarf. Setelahnya, Lintian turun ke kota Dwarf. Dia lagi-lagi terkejut, terdiam sejenak melihat kondisi tempat itu. Lintian berjalan di tengah kota yang dipenuhi oleh hiruk-pikuk aktivitas para dwarf. Lintian mengamati kota itu dengan seksama. Lintian tak menyangka bahwa ternyata kota utama kerajaan dwarf akan semakmur itu dibandingkan dengan makam besar. Menurut Lintian, tempat itu benar-benar seperti surga. Tiba-tiba, di belakang Lintian, ada seseorang yang memanggilnya. Nadanya terdengar begitu keras, seakan dia sedang marah padanya. Ternyata yang menyapa Lintian adalah seorang gadis. Dia menyapa Lintian dengan nama Dennis. Dia menanyakan tentang bunga yang telah Dennis janjikan untuknya. Melihat ekspresi Dennis yang terlihat terkejut atas kedatangannya, gadis itu menduga kalau Dennis telah gagal untuk mendapatkan bunga itu seperti biasanya. Menurut gadis itu, Dennis benar-benar tidak berguna. Lintian menatap sinis ke arah gadis itu. Dia akhirnya tahu siapa pemilik tubuh yang wujudnya dia pakai saat ini. Setelah gadis itu memanggilnya dengan nama Dennis, Lintian juga menebak jika nama gadis itu pasti adalah Xiaomei yang selalu dibicarakan oleh pemilik tubuh itu. Namun, Xiaomei terkejut karena Dennis begitu saja mengacuhkan dirinya. Dalam hatinya, Lintian masih mempunyai hal yang sangat penting yang harus dia lakukan di tempat itu. Jadi, dia tidak bisa meladeni gadis itu. Xiaomei kebingungan dan sangat marah kepada Dennis. Dia menanyakan apakah dia terlalu lemah pada Dennis belakangan ini sehingga membuatnya berpikir kalau dia sempurna, sehingga dia berani membencinya kemudian pergi dan mengacuhkannya begitu saja. Karena kesal, Lintian pun kembali dan mendekatkan wajahnya ke arah Xiaomei. Sembari menatap Xiaomei dengan sangat serius, Lintian mengatakan apakah Xiaomei ingin menyuruhnya mengambil bunga untuknya dan harus melompat dari tebing yang sangat tinggi. Dia bertanya, memangnya Xiaomei itu siapa sehingga menyuruhnya melakukan hal itu. Xiaomei benar-benar kena mental setelah mendengar ucapan dari Lintian yang dia anggap sebagai Dennis yang masih sama seperti dulu. Bahkan dia sampai tak bisa berkata apapun hingga mengeluarkan keringat yang sangat deras di wajahnya. Kemudian Lintian mendorong tubuh Xiaomei agar dia bisa lewat. Xiaomei pun terkejut dan berteriak atas apa yang dilakukan oleh Lintian padanya. Kemarahan Xiaomei sudah benar-benar tak terbendung lagi. Dia berteriak keras menanyakan apakah Dennis sudah gila. Dia sudah berani sekali memperlakukannya seperti ini. Atas apa yang Dennis telah lakukan padanya, Xiaomei tidak akan mengampuninya seumur hidupnya. Xiaomei terus saja mencaci maki Dennis. Menurutnya, Dennis adalah seorang sampah yang tidak berguna. Namun, Lintian mengacuhkannya begitu saja dan hanya mengingatkan agar Xiaomei mengingat kata-kata yang dia ucapkan tadi. Tubuh Xiaomei pun gemetar hebat akibat menahan emosinya. Dia berjanji akan membuat Dennis menyesal suatu hari nanti.
Panel berpindah di kedai minuman. Lintian berjalan memasuki tempat itu. Saat ini, dia tidak tahu apa-apa tentang situasi dalam kerajaan dwarf itu. Jika datang ke tempat yang ramai dikunjungi oleh orang dari berbagai jenis profesi dan pekerjaan, seperti di kedai itu, Lintian berharap dia akan menemukan beberapa informasi yang berguna. Kemudian, Lintian memesan 2 botol susu murni terbaik di tempat itu. Tiba-tiba, Lintian melihat seorang gadis yang duduk di sebelahnya. Kemudian, Lintian mendekati gadis itu dengan menawarkan susu murni yang dia bawa dan mengajak gadis itu untuk minum bersama. Gadis itu pun tak mempermasalahkan tawaran Lintian. Dia dengan senang hati akan melakukannya. Namun, cara pendekatan Lintian untuk mendekatinya sangatlah buruk. Mendengar itu, Lintian langsung berkeringat. Dia tak menyangka bahwa gadis itu benar-benar bisa mengetahui apa yang akan dia lakukan. Dalam hatinya, Lintian tak percaya kalau pendekatannya dikatakan buruk oleh gadis itu. Andai saja saat ini mereka berada di luar, pasti Lintian akan menghabisinya di tempat. Apalagi gadis itu sampai berani mentertawakan dirinya. Akhirnya, mereka berdua pun telah menghabiskan beberapa botol susu murni. Tak lama kemudian, mereka sudah terlihat sangat akrab. Gadis itu mengatakan jika Lintian sangat lemah saat minum. Namun dia sangat kaya sampai bisa membeli banyak sekali susu murni untuk mereka minum berdua. Lintian sangat berbeda dengan seseorang yang dia kenal di kuil petualang. Lintian terkejut mendengar ada kuil petualang di tempat itu. Gadis itu mengatakan sejak kerajaan membubarkan tentara, semua tentara beralih profesi menjadi petualang. Tapi Gaul telah menakuti mereka selama bertahun-tahun ini. Mereka yang telah menikmati dan terbiasa dengan hidup yang nyaman, hanya sedikit dari mereka yang mempunyai nyali untuk mengambil resiko. Lintian menanyakan apakah sampai separah itu. Dia juga menanyakan bagaimana jika ada orang yang bisa menanganinya. Sembari tertawa kegirangan, gadis itu mengatakan jika pasti orang itu akan menjadi pahlawan dari para dwarf. Bahkan mereka bisa mendapatkan koneksi langsung dengan sang raja. Sembari minum, Lintian memikirkan sesuatu tentang pahlawan itu. Dalam hatinya, Lintian berpikir jika selama dia bisa mengurus para Gaul itu, maka dia akan mempunyai kesempatan untuk mendekati raja. Lalu akan dengan sangat mudah secara terbuka meminta untuk belajar teknik menempa mereka. Menurut Lintian, ini adalah kesempatan yang sangat sempurna. Beberapa saat kemudian, panel berpindah di sebuah penginapan. Lintian terbangun dari tidurnya dan dia merasa kepalanya sangat sakit. Saat melihat di sebelahnya, Lintian terkejut ada seorang gadis yang tidur di sana. Gadis itu bangun dan menyapa Lintian. Lintian bertanya apa yang mereka lakukan semalam. Gadis itu menganggap Lintian sudah minum terlalu banyak sehingga dia lupa dengan apa yang mereka lakukan semalam. Gadis itu mengungkapkan bahwa dengan caranya semalam, dia hampir mengira kalau Lintian bukanlah seorang dwarf. Meskipun dari luar, Lintian terlihat seperti dwarf, di dalam dirinya ada rasa yang tidak bisa dilupakan. Sesuatu yang tak dimiliki oleh dwarf lainnya. Lintian hanya terdiam mendengar ucapan dari gadis itu. Dalam hatinya, dia menganggap dirinya sangat beruntung kali ini, sebab dia tidak mengungkapkan wujud aslinya kepada gadis itu. Minum terlalu banyak dapat mengacaukan semuanya. Namun Lintian bertekad harus cepat menaklukkan para Gaul untuk mengambil hadiah dari sang raja. Tapi Lintian bingung, pasti mereka tidak akan percaya jika seorang dwarf bisa menyelesaikan ini sendirian. Jadi Lintian berniat mencari seseorang dari kuil petualang untuk menyaksikannya terlebih dahulu. Kemudian Lintian beranjak pergi untuk menyelesaikan misinya. Gadis itu menanyakan kepada Lintian kenapa dia sudah memakai bajunya, padahal sekarang masih belum fajar.
Gadis itu juga masih ingin menanam jagung lagi bersama Lintian. Tapi Lintian tidak bisa menuruti keinginan gadis itu dan dia harus segera pergi dari sana. Gadis itu masih penasaran dengan Lintian. Dia menanyakan siapa nama Lintian dan dia tinggal di mana. Karena sudah ketagihan dengan rasa jagung bakar milik Lintian, maka gadis itu benar-benar tidak ingin kehilangan Lintian. Panel berpindah di kuil Carmen. Saat mendengar Lintian ingin bergabung dengan kuil untuk memburu gol, seseorang di sana langsung menyambut Lintian. Dia melihat Lintian sebagai pemuda yang sangat ideal dan ambisius. Jadi kuil Carmen milik mereka dengan sangat hangat menyambut kedatangan Lintian. Mereka menjelaskan jika kuil mereka adalah satu-satunya kuil di kerajaan itu. Pria bertanduk menjelaskan jika para gol sangat luar biasa kuat. Dia menanyakan skill apa yang dimiliki oleh Lintian dan dia ingin Lintian menunjukkannya kepada mereka. Kemudian Lintian melihat palu besar yang dibawa oleh pria itu. Palu itu dapat memungkinkan penggunanya untuk menutup seluruh tubuhnya dengan lapisan baja untuk perlindungan. Apakah yang akan terjadi dengan Lintian? Apakah dia akan diterima di sana? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya seminggu lagi kalau komiknya udah update.